Assalamualaikum semua, selamat datang di channel YouTube Irsu05 Official. Perkenalkan, nama saya Irma Suryani, dan di sini saya akan membagikan mengenai resep donat gemoy dengan aneka topping yang nikmat, donat yang lembut, keluar white ring, dan ringan digigit. Next, langsung aja yuk ke bahan-bahannya. Yang pertama, siapkan tepung terigu protein tinggi sebanyak 250 gram. Siapkan 1 butir kuning telur plus air sebanyak 145 ml. Siapkan gula pasir 40 gram. Siapkan 15 gram susu bubuk. Siapkan 4 gram ragi instan. Siapkan mentega 30 gram dan garam 3 gram. Oh iya teman-teman, aku juga di sini menggunakan alat mixer yang bermerek Cosmos. Saya beli langsung ya di tokonya. Tapi kalau teman-teman ingin membeli di online shop, boleh banget ya. Selanjutnya, siapkan wadah dan masukkan semua bahan-bahan yang sudah saya sebutkan tadi. Oh iya teman-teman, kalian cara mengadukannya harus begini ya teman-teman. Jangan terlalu ditekan terus dipendam, harus turun naik agar adonan bisa mengembang secara maksimal. Setelah 20 menit, lalu matikan mixernya ya teman-teman.
Ini setelah dimixer selama 20 menit ya. Ciri-ciri adonan kalis yaitu tidak ada yang menempel di wadahnya. Yang kedua, adonan saat dipegang tidak lengket. Yang ketiga itu adonan tidak mudah sobek. Dan yang keempat, tekstur adonan itu mengkilap. Sebelumnya, saya sudah mencuci tangan saya ya teman-teman. Jadi, kalian harus mencuci tangan terlebih dahulu ketika ingin memegang adonan. Berikutnya yaitu siapkan 1 buah gunting untuk memotong adonan. Yang kedua, siapkan kertas yang sudah dipotong menjadi 8 bagian. Siapkan timbangan, siapkan nampan, siapkan terigu yang sudah ditaruh di dalam wadah. Dan adonan yang tadi kita mixer. Nah, fungsi kertas ini untuk apa? Fungsi kertas ini yaitu untuk menjaga adonan agar tidak penyok-penyok saat digoreng nanti. Oke, mari kita timbang yuk. Oh iya teman-teman, aku juga beli timbangan ini di online shop ya, di Shopee, mereknya Kenzo Living. Oke teman-teman, kita timbang yuk. Langsung aja ya, ditimbang beratnya 35 gram. Lalu disisihkan ditaruh nampan. Diusahakan saat mengambil adonan, jangan ditarik ya teman-teman, harus menggunakan gunting. Agar nanti adonan tidak rusak. Mengapa aku mengambil adonan dengan menggunakan gunting? Agar nanti adonan pas digoreng tidak rusak ya teman-teman. Ini menurut pengalaman pribadi aku. Next, selanjutnya sampai selesai ya teman-teman. Ditimbang seberat 35 gram. Oh iya, jangan lupa juga ya teman-teman, jangan biarkan adonan ini terkena angin. Kita bisa tutupi dengan lap atau plastik seperti ini. Oh iya teman-teman. Ini setelah ditimbang ya teman-teman, semuanya jadi 14 piece dengan ukuran 35 gram. Maaf ya teman-teman, tadi aku pindahkan tempatnya karena yang tadi terlalu kecil. Selanjutnya, aku siapkan alas keramik untuk mencetak donat, yaitu proses rounding agar lebih mudah dan praktis. Ambil satu persatu adonan, lalu kita lipat ke dalam, seperti ini. Kemudian di-rounding. Tangan kita seperti ini ya teman-teman, agar memudahkan proses merounding.
Setelah teksturnya halus, baluri dengan tepung terigu agar ketika nanti saat digoreng tidak lengket. Lalu setelah dironding, aku taruh di wadah ini ya teman-teman, untuk memudahkan kita untuk proses berikutnya. Susun donat satu persatu sesuai dengan nomor urutan ya teman-teman. Di sini aku tandainnya dengan disobek aja ya kertas ujungnya untuk menandakan donat yang pertama untuk digoreng nanti. Lakukan hal yang sama. Sebenarnya, kalau kalian tidak punya alas keramik, kalian juga bisa ya menggunakan tangan. Seperti ini. Tuh, cantik juga kan hasilnya? Jangan lupa dibalurin tepung terigu. Begini ya teman-teman, metode yang menggunakan tangan jika tidak ada alas keramik. Lakukan proses rounding ini sampai selesai ya teman-teman. Oh iya, jangan lupa juga ditutup agar tidak terkena angin. Setelah selesai semua dironding, tutup menggunakan plastik atasnya ya teman-teman. Lalu tutup. Diamkan adonan selama 25 menit. Kalau teman-teman tidak punya wadah seperti ini, bisa pakai nampan ya teman-teman, lalu ditutup indahnya dengan kain. Kalau teman-teman tidak memiliki wadah seperti ini, boleh ya teman-teman ditaruh di wadah nampan dan ditutupkan dengan kain. Nah, setelah 25 menit, buka tutupnya. Adonan sudah mengembang 2 kali lipat. Yaitu kita siapkan tepung terigu yang di dalam wadah.
dan alat cetak untuk mencetak donatnya. Ini aku beli ukuran 8 ya teman-teman, di Shopee. Kalau kalian mau mesen juga, boleh banget ya. Nanti aku share linknya. Selanjutnya, beri taburan tepung terigu sedikit ke dalam wadah pencetak. Diratakan ya. Ini fungsinya agar sewaktu kita mencetak nanti adonan tidak akan menempel ke cetakan ini. Jangan lupa ya teman-teman, ininya juga kita baluri tepung terigu. Selanjutnya, ambil satu persatu adonan yang tadi sudah didiamkan selama 25 menit. Balurkan ke dalam tepung terigu. Lalu, kita pipihkan dan hilangkan gelembungnya terlebih dahulu. Tekan-tekan ya teman-teman, agar gelembung yang ada di dalam adonan keluar terlebih dahulu. Setelah dipipihkan, masukkan ke dalam cetakan. Lalu tekan. Seperti ini ya teman-teman. Kemudian keluarkan. Lalu kita menggunakan alat pelobang yang ini ya teman. Lalu kita menggunakan pembolong tengahnya ya teman-teman. Jadi seperti ini. Oh iya teman-teman. Fungsi kertas ini yaitu untuk menjaga adonan agar tidak penyok saat digoreng nanti. Kita taruh di dalam box ya teman-teman. Jangan lupa sambil kita nunggu temannya yang lain dicetak, ditutupi oleh plastik agar tidak terkena angin dan menghindari adonan kering. Sama yang seperti tadi teman-teman. Kita masukkan adonan ini ke dalam terigu. Lalu dipipihkan. Dihilangkan gelembungnya dengan cara ditekan. Setelah hilang gelembungnya, masukkan adonan ke dalam cetakan. Lalu tekan. Masukkan ke dalam cetakan. Lalu tekan. Seperti ini. Boleh juga ya mencetaknya itu di dalamnya, gini, melubanginya.
Susun adonan di dalam wadah sesuai nomor urut ya teman-teman. Dan beri jarak agar tidak menempel dengan yang lain. Lakukan proses penyetakan ini sampai selesai ya. Setelah semua adonan sudah dicetak, sisa lobangan ini jangan dibuang ya teman-teman. Ini bisa dijadikan sate donat. Langkah-langkahnya yaitu siapkan 2 tusuk sate. Lalu tusuk. Biar nggak mubazir ya teman-teman. Tutup dan diamkan adonan selama 45 menit. Masya Allah, ini adonan yang sudah didiamkan selama 45 menit ya. Kita buka ya teman-teman. Tuh, lihat, gemoy-gemoy banget kan hasilnya. Siapkan penggorengan yang sudah diisi minyak ke teman-teman, lalu nyalakan kompornya dengan api sedang cenderung kecil. Mengecek minyak sudah panas, yaitu cukup menggunakan sumpit lalu dicelupkan ke dalamnya. Jika sudah berbuih, tandanya minyak sudah panas dan donat siap untuk digoreng. Masukkan satu persatu donat yang akan digoreng. Dari urutan ke-1 ya teman-teman yang tadi kita sobek. Fungsi kertas yaitu untuk memegang donat saat ingin digoreng agar tidak penyok juga. Untuk penggorengan donat harus dikasih jarak ya teman-teman.
agar dia mekarnya secara maksimal. Agar adonan donat saat digoreng mekar secara maksimal. Tunggu hingga warna kecoklatan ya teman-teman, baru bisa kita balik. Dalam menggoreng donat, cukup 1 kali balik aja ya teman-teman, agar minyak yang diserap oleh donat tidak banyak. Cukup 1 kali balik aja ya teman-teman, agarnya meresapnya tidak banyak. Hasilnya mulus, optimal. White keringnya juga kelihatan. Siapkan wadah yang sudah dilapisi oleh kertas untuk mengangkat donat tersebut. Setelah matang, angkat donat menggunakan saringan. Lalu tiriskan. Menul-menul banget kan, gemoy-gemoy. White keringnya juga kelihatan. Fungsi meniriskan ini lalu digetruk-getruk begini agar donat lebih kokoh ya teman-teman. Lanjut, ini penggorengan terakhir ya. Oh iya, ini yang tadi sisa dan dijadikan sate. Jadinya donat sate. Kita masukin aja ya teman-teman. Jika sudah berwarna kecoklatan, langsung dibalik ya teman-teman. Wih, cantik-cantik banget. Masya Allah, tabarakallah.
Jika sudah matang, angkat lalu tiriskan. Jangan lupa ya digetruk-getrukin agar minyaknya turun serta tekstur donatnya agar tetap kokoh. Masya Allah, white ringnya kelihatan banget kan teman-teman? Angkat juga ya. Matikan kompornya. Setelah menggoreng, matikan kompornya. Tiriskan juga ya teman-teman. Untuk pembuatan toppingnya, yaitu aku menggunakan coklat batang rasa coklat batang rasa tiramisu, coklat batang rasa stroberi. Dilengkapi juga dengan topping sprinkle, choco chip, dan juga seres. Oh iya, jangan lupa ya teman-teman, untuk melelehkan coklat batang ini, kita harus menggunakan bahan tambahan yaitu mentega putih. Agar coklat yang dihasilkan tidak terlalu kental. Langsung aja ya teman-teman, pertama-tama kita potong-potong coklat batangnya, tipis-tipis aja ya, agar nanti ketika dilelehkan, cepat lumer. Lalu setelah diiris-iris, taruh coklat ini ke dalam wadah. Berikutnya, tambahkan mentega putih secukupnya ya teman-teman. Kita siapkan 1 buah panci dan tambahkan sedikit air. Panci ini berfungsi untuk melelehkan coklat batang tadi. Sekarang kita nyalakan apinya ya, dengan api sedang cenderung kecil. Kemudian setelah itu masukkan coklat batang yang ingin dilelehkan. Oh iya teman-teman, kalian harus menggunakan tempat yang stainless kayak gini ya teman-teman apabila ingin mencairkan coklat batang. Karena kalau menggunakan tempat plastik takutnya meleleh. Untuk menjaga kesehatan juga lebih baik menggunakan rantang stainless seperti ini. Masukkan coklat batang menggunakan capitan. Tunggu sampai meleleh. Sambil diaduk-aduk perlahan-lahan ya teman-teman. Setelah cair, angkat menggunakan capitan. Ya, aku juga sudah menyiapkan piring yang dilapisi oleh daun pisang. Ambil 1 donat, lalu kita baluri selai tiramisu. Taburkan meses di atasnya. Letakkan donat di piring yang sudah disediakan. Lanjut ya teman-teman.
Untuk menghasilkan selai yang rata kayak gini, habis dicelup, kita goyang-goyangkan ya teman-teman. Jadi hasilnya rata. Kita letakkan terlebih dahulu. Gunting coklat yang tadi sudah kita pisahkan. Sedikit aja ya teman-teman. Ujungnya saja. Beri hiasan di atasnya. Lalu ukir. Masya Allah, cantik sekali. Berikutnya, selai coklat. Kita celupkan. Lalu digoyang-goyangkan ya teman-teman. Jadi rata glazenya. Glaze coklat ya, maksudnya coklat batangnya jadi rata ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman mau pakai yang coklat cair juga boleh ya. Aku sih menggunakan coklat batang gini, coklat beku, supaya nanti kalau udah kering gak lengket. Kita taruh kak, kita tambahkan meses ya teman-teman. Kasih sedikit sprinkle. Kita letakkan di sini. Masukkan donat ke dalam coklat. Lalu digoyang-goyangkan. Kita beri hiasan choco chip. Oh iya teman-teman, sebelumnya saya sudah mencuci tangan terlebih dahulu ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman ingin menggunakan sarung tangan juga boleh. Tapi sebaiknya kalau misalkan mau hias donat sebelumnya kudu mencuci tangan dulu ya. Letakkan dulu di sini. Gunting ujungnya yang tadi kita sudah pisahkan ya. Lalu dihias.
Kita tambahkan coklat batang yang coklat ya. Tinggal kita modif seperti bunga aja deh. Kita letakkan ya teman-teman. Karena di rumah aku suka banget sama yang coklat, jadi aku lebih banyakin coklat aja dulu ya. Campur sedikit sprinkle biar lebih cantik. Montok-montok banget, gemoy-gemoy banget. Masya Allah, tabarakallah. White ringnya juga kelihatan ya teman-teman. Kita taruh hiasan sprinkle. Masya Allah, tambah cantik. Tambahkan choco chip ya teman-teman. Untuk hiasan sesuai selera ya teman-teman. Masya Allah, tabarakallah. Cantik-cantik dan menul-menul banget. Donat gemoy. Dihias sampai selesai ya teman-teman. Untuk sate donatnya bisa kita hias juga ya teman-teman.
taruhnya gini ya teman-teman, karena takut nempel. Ini juga satu lagi, melorot teman-teman. Alhamdulillah sudah selesai menghiasnya teman-teman. Nih, cantik-cantik banget kan? Resep donat gemoy. Masya Allah, tabarakallah. White ringnya kelihatan banget kan? Tuh. Masya Allah, tabarakallah. Jadi cantik-cantik banget. Ini yang tadi sate donat ya teman-teman. Jadinya seperti ini. Bisa dilihat, cantik-cantik banget kan, menul-menul banget kan. Cocok banget nih buat teman ngeteh ataupun ngopi. Yuk, segera dicoba resepnya. Masya Allah, tabarakallah. White ringnya kelihatan banget ya, teman-teman. Cantik-cantik banget, donat gemoy. Teman-teman, cukup sekian ya resep video hari ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan aktifin tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan video selanjutnya ya. Dan pastinya biar lebih semangat lagi untuk aku untuk mengupload video. Terima kasih sudah berkunjung dan mendukung channel Irsu 05. Semoga bermanfaat. Salam sehat untuk kita semua. Wassalamualaikum.